Selamat siang. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Rocky. Saya di sini selaku direktur dan juga selaku owner. Jadi Ataku ini kami bangun kurang lebih sebelumnya 4 tahun yang lalu, tepatnya 2018. Pengalaman saya di BPR selaku komisaris independen di BSA tepatnya, dulunya BMA, sekarang BSA, sekarang udah tidak lagi menjadi komisaris independen. Jadi saya dan beberapa rekan belajar mengenai ilmu BPR. Lalu di situ ada suatu masalah klasik di BPR yang kami mencoba untuk memberi solusi. Akhirnya kami membuat 2 perusahaan, yaitu penyedia jasa pembayaran seperti OVO, GoPay. Kami punya perusahaan itu di bawah naungan Bank Indonesia. Sekarang namanya dulu uang elektronik, sekarang namanya penyedia jasa pembayaran. Itu bisa menjalankan 5 kegiatan: uang elektronik, payment gateway, remitansi, acquire, sama dompet digital. Itu salah satu perusahaan kami. Yang kedua, kami dulu mengajukan P2P lending. Konsepnya sama, pakai agunan, namun OJK ada moratorium di Januari 2020. Akhirnya kami rubah teknologinya menjadi marketplace. Jadi marketplace ini bahasa yang baru. Mungkin kalau di luar itu ada cek aja, Carmati, itu membandingkan, namun itu berbasis API dengan bank umum rata-rata. Kami ini mungkin kalau digambarkan seperti GoFood atau GrabFood, gambarannya seperti itu. Jadi menghubungkan lembaga jasa keuangan yang terdekat dalam jarak 30 km di sekeliling calon debitur. Seperti halnya kalau kita mau beli makanan, dihubungkan dengan penyedia makanan yang terdekat. Ini bedanya orang mau pinjem, saat ini produk kami adalah konven, dalam waktu dekat ada produk syariah, itu menghubungkan dengan lembaga jasa keuangan sekelilingnya 30 km terdekat. Terdekat dari mana? Dari kantor kas, kantor cabang, kantor pusat, semua bisa. Saat ini yang sudah bergabung dengan kami ada 38 institusi, institusi yang cukup besar seperti BPR Supra, BPR Benta, BPR Atarindo, itu rata-rata BPR KU3 sudah gabung di kami. Jadi ada 38 institusi dan sebagian dari situ ada pegadaian swasta. Jadi konsepnya kami lembaga jasa keuangan yang belum mempunyai produk digital, kami bantu. Arahnya seperti itu. Seperti Gojek pertama kali, ada GoRide, lalu ada GoFood, membantu orang-orang yang jual makanan beli pakai aplikasi. Disinilah peran kami membantu lembaga jasa keuangan yang menyediakan layanan konvensional, harus tatap muka, harus melalui AO, pengajuannya melalui digital. Ini misi kami ke depan. Namun kami bagi melalui 4 triwulan, karena lending ini hanya awal. Bulan depan ada produk deposito, mungkin seperti komunal. Deposito kami ada sedikit beda. Lalu ada produk syariah. Yang menjadi unik dan inovasi kami adalah kami tidak ada biaya instalasi apapun. Bahkan untuk layanan lending pun kami mempunyai promo sampai akhir tahun ini adalah free, tidak ada biaya layanan apapun. Bila mana lendingnya melalui apapun. Ini gambarannya. Jadi ini kami selain menyediakan aplikasi apapun untuk calon debitur, kami juga menyediakan web admin untuk karyawan BPR yang di kantor. Jadi pada waktu ada pengajuan secara langsung dari calon debitur, orang BPR yang ditunjuk institusinya bisa langsung mengetahui semua. Jaminannya, datanya, lokasinya, semua sudah diketahui. Dan kami juga menyediakan, kalau di Gojek itu aplikasi untuk drivernya, kami juga menyediakan aplikasi untuk AO-nya. AO-nya bisa melakukan survei tanpa bingung mencari lokasinya, karena sudah ada geotag-nya.
Itu kami memakai teknologi Google Map di sini. Ini adalah dua aplikasi pendukung yang mana Ataku dalam hal ini bernaung di OJK, di GKD, Grup Inovasi Keuangan Digital. Kami juga terdaftar di Kominfo sebagai anggota APEC, dan dalam waktu dekat kami sebagai anggota AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kami ada produk syariah. Oke. Jadi pengalaman saya dulu di komisaris BPR, komisaris independen, kami melihat AO keluar masuk sulit, pindah AO-nya pindah bawa nasabah ke tempat lain, itu permasalahan klasik. Bahkan AO kalau ditanya kelilingnya di mana, kelilingnya di warung tukar-tukaran data. Ada yang dengan leasing, ada yang dengan BPR lain, lebih parahnya lagi ada yang dengan koperasi. Itu mereka prakteknya AO seperti itu. Dan saya melihat BPR perlu dibantu untuk mempunyai produk digital. Tadi disampaikan Pak Nur, investasinya berapa Pak? Dua perusahaannya Pak Rocky. Saat ini kami sudah keluar hampir 15 M hanya untuk membangun sebuah teknologi. Dan biayanya masih free semua. GDCP, perusahaan kami yang satunya, itu seperti OVO, seperti GoPay. Sudah ada BIFES-nya di dalam, sudah ada PPOB-nya di dalam. Ini yang akan kami kawinkan dua perusahaan ini di dalam aplikasi Ataku. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan satu inovasi, yaitu BPR digital. Namun ada peran atau kontribusi dan ada keinginan dari pihak BPR untuk mau join, kalau mau mewujudkan roadmap kami, yaitu satu aplikasi mobile banking untuk banyak BPR. Ini yang belum ada di Indonesia. Oke ya, saya lanjutkan. Solusi kami tidak hanya menyediakan marketplace lending. Nanti di situ ada deposito, pengajuan melalui Ataku sudah di KYC, ada perusahaan KYC. Seperti halnya kalau kita mau pinjam di fintech kan harus ada KYC. Di aplikasi Ataku sudah ada KYC. Lalu bila mana BPR nggak memberikan layanan tambahan analisa credit scoring, mungkin banyak BPR kami kan tidak bisa membangun teknologinya. Kami bangun teknologinya secara free, tetapi biaya credit scoringnya nanti langsung ke partner kami, yaitu mereka yang memang menyediakan credit scoring. Biaya per inquiry, per permintaan. Mungkin dulu kan BPR ada yang diminta kerjasama dengan Kevindo ya. Nah ini yang di depan adalah Klik, salah satu perusahaan biro kredit juga. Ini yang kami bangun juga. Bila mana ingin ada mitigasi risiko bodoh asuransi, tinggal klik aja di web Klik partner, pilih produk asuransi. Tidak perlu harus pakai paper dan lain sebagainya. Semua berbasis API. Ini yang kami coba bantu BPR untuk go digital. Ini adalah solusi yang kami berikan. Namun terlepas dari itu, karena di sini teknologi yang kami tawarkan bukan pinjaman tanpa agunan seperti umumnya P2P lending. Kami di sini menawarkan teknologi pinjaman dengan agunan. Agunan yang dalam hal ini adalah BPKB dan sertifikat SHM, seperti yang terjadi di LKR, BPR, baik itu BPR atau BPRS. Hanya beda pendekatan, berbasis syariah atau berbasis konvek. Namun kami membutuhkan support dari partner kami. Yang pertama adalah inovasi kami adalah bagaimana kita sama-sama Ataku dengan tim marketingnya, dengan digital marketingnya, bersama-sama dengan BPR mendata semua UMKM di sekitarnya kantor BPR. Lalu mereka dalam satu aplikasi UMKM tanpa keliling, pengajuan pinjamannya melalui Ataku. Ini hal yang sepele, tapi kadang kita terlewat. AO-nya ngelobi warung atau UMKM, nanti kita nggak tahu ngelobi lagi. Kenapa kita tidak data aja mereka? Lalu kita fasilitasi teknologi, pengajuannya melalui Ataku, klik langsung tertuju ke BPR yang mendata. Tidak ada pilihan BPR yang lain seperti tadi 30 km kalau karyawannya BPR yang mendata. Tapi kalau masyarakat umum yang mendata, yaitu usernya Ataku, mendata UMKM dan UMKM-nya tadi pinjam, yang mendata tadi dapat fee.
Fee-nya dari mana? Fee-nya dari Ataku yang kami dapat sebagian dari BPR nanti. Tapi tahun ini masih free, tahun ini free. Pertanyaannya, fee-nya berapa Pak kalau tidak free? Fee-nya adalah 1% dari nominal pinjaman, dan itu pun ada batasannya. Sesuai permintaan OJK yaitu maksimum 5 juta. Jadi kalau ada pinjaman 1M, 1% tidak bisa 10 juta, terlalu tinggi. Pengawas kami tidak membolehkan fee terlalu tinggi. Jadi fee-nya maksimal 5 juta. Itu nanti tahun depan. Tapi tahun ini free, tidak ada biaya apapun. Itu kan. Lalu apa yang terjadi kalau inovasi ini dijalankan? Atau tadi Bapak Nur mengatakan ada suatu urgensi untuk go digital. Benefitnya banyak. Kalau kita harus berjualan BPR, harus punya 10 AO, bayangkan salah satu yang membantu BPR adalah Ataku, mungkin ada P2P lending yang lain. Otomatis kos untuk AO-nya berkurang. Kalau tadi yang dikatakan Bapak Subagio, di BRI sudah pakai agen UMI, mantrinya sudah tidak ada perebutan baru, itu fixed cost-nya sudah berkurang. Lalu terjadi efektivitas, fraud-nya sudah berkurang. Kenapa? Karena usernya pengajuan langsung, bukan AO-nya yang nata datanya untuk diakali. Itulah bedanya digital dengan offline. Karena ini pengajuannya langsung. Itu gambarannya. Tahapan implementasinya ini adalah roadmap kami selama 1 tahun ke depan untuk membantu BPR. Salah satunya ada sistem pembayaran. Pertanyaannya, gunanya apa sistem pembayaran? Saat ini di Bank Indonesia yang mempunyai produk uang elektronik, tahun ini saja itu ada 2 BPR, dan itu BPR-nya besar. BPR Palu Lokadana dan BPR Surya Yuda. Yang kita semua tahu, Bapak Yudi di Banjarnegara. Mereka mengajukan uang elektronik. Pertanyaannya, kenapa BPR besar mulai mengurus izin uang elektronik? Karena ada saingan, yaitu bank digital. Karena untuk memberikan layanan, seperti yang tadi dikatakan Bapak Nur, kalau bank sudah memberikan layanan, maka pendapatan bank itu sendiri, dalam hal ini BPR, bukan pendapatan bunga atau admin. Ada namanya pendapatan yang lain, yaitu fee-based income. Itulah tujuan Ataku membantu. Contohnya, setiap pembayaran angsuran melalui sistem pembayaran yang kami tanamkan di Ataku, biaya admin umumnya 5.000, kami bagi separuhnya untuk BPR. Kalau BPR mempunyai CIF 5.000 nasabah, dikali 2.500 saja, itu sudah mendapatkan fee base income 12.500.000 per bulan. Ini contoh. Dan setiap nasabah BPR pakai produk PPOB, kami bagi fee base-nya ke BPR. Ini contohnya income-income lain yang perlu disampaikan untuk menjadi sebuah ketertarikan. BPR harus mencari pendapatan lain selain pendapatan bunga. Dan inilah adalah roadmap kami, yaitu kami selaku founder Ataku. Implementasinya ada 13 step di sini. Nanti timeline-nya saya akan sampaikan di slide yang paling terakhir. Ini yang seringkali pertanyaan dengan saya sudah presentasi ke 182 BPR selama ini. Ada yang Zoom, ada yang offline. Waktu itu di Malang pertama kali kami presentasi dengan Kopdarindo Malang, 70 peserta, 46 BPR. Pertanyaannya, bedanya Ataku dengan P2P lending apa Pak? Ini pertanyaan penting, karena seringkali disama-samakan. Nah ini saya sampaikan. Ataku tidak boleh bersentuhan dengan uangnya BPR. Jadi kalau BPR memberikan pinjaman melalui Ataku, maka yang mencairkan langsung adalah BPR-nya dengan nasabahnya. Kalau P2P lending harus top up dulu ke escrow account, lalu disalurkan melalui payment gateway ke rekening nasabah. Itu beda yang pertama. Begitu juga waktu pembayaran angsuran. Kalau pembayaran angsuran bayarnya harus ke P2P lending dulu, baru disalurkan ke BPR yang mendanai. Kalau di kami, prepayment pun tidak boleh kami menyentuh uang angsurannya
debitur. Ini bedanya kami dengan P2P lending. Perbedaannya berikutnya, kami tidak melakukan profiling calon debitur A, B, C, D, E. Kalau E, bunganya tinggi, resikonya tinggi. Kami tidak melakukan profiling. Kami menghubungkan seperti logika GoFood tadi. Berarti yang melakukan survei siapa? BPR ya? Betul nggak? Melalui aplikasi yang kami sediakan. Yang menganalisa, kabaknya mungkin. Yang memberikan komite, direkturnya mungkin. Berbasis plafon pinjamannya. Jadi full resikonya ada di BPR, namun yang menganalisa sepenuhnya adalah BPR. Jadi kami tidak pernah mengetahui portofolio calon peminjam. Itu perbedaan yang berikutnya. Perbedaan yang berikutnya adalah terkait jumlah pemberi pinjaman. Kami belum ada konsep sindikasi. P2P lending satu debitur bisa didanai rame-rame. Kami belum. Bukan berarti kami tidak bisa. Namun ini harus kami ajukan ke pengawas kami. Lalu perbedaan berikutnya, P2P lending maksimal 2M. Di BPR ada yang namanya BNPK, batas maksimum pemberian kredit. Ada BPR seperti Atalindo, BPR Supra, tidak mau mendanai sepeda motor. Mobil pun minim 50 juta. Itu kami bisa se-fleksibel itu. Karena BNPK-nya di-set di Ataku. Saya hanya mau mendanai mobil dan sertifikat, bisa. Saya hanya mau mendanai sertifikat tapi maksimalnya 1,2M, bisa. Jadi pada waktu ada orang pengajuan pinjaman 1,5M, tidak akan dihubungkan ke BPR Bapak, karena maksimalnya 1,2M. Itu bedanya. Perbedaan yang berikutnya terkait suku bunga. Suku bunga ini kami memakai best practice-nya BPR. Jadi bukan terlalu rendah, bukan terlalu tinggi. Umumnya di BPR pakai apa, kami melakukan survei, itu yang kami tanamkan di set. Jadi tidak ada ceritanya BPR KU1 kalah kompetisi dengan BPR KU3. Tidak ada cerita. Karena bunganya sama di angka. Tapi ada nego. Nego itu maksudnya saya calon debitur langsung dengan BPR. Itu ada fitur nego. Tetapi kami tidak membeda-bedakan BPR KU1, KU2, KU3. Suku bunganya sama. Admin provisinya sama. Seperti di Gojek kan biaya per kilometernya kan sama kan? Nah itu logikanya. Nah ini yang paling penting terakhir, monitoring. Seringkali orang bilang PPAP-nya bagaimana, PPAP-nya bagaimana. Di Ataku tidak perlu pusing karena sepenuhnya kredit itu dicatat oleh BPR. Di Fintech ada TKB, tingkat kembali bayar, harus minim 90% kalau mau sehat. Kalau di Ataku, semua kredit yang didanai oleh BPR, full monitoringnya ada di sisi BPR. Kami hanya menyediakan layanan yang nanti kami sampaikan ada namanya Collection Management System. Apa itu? Ini tidak pernah ada di BPR. Bank pun jarang. Apa? Semua debitur BPR disimpan Google Map-nya. Dan semua penagihan terrecord. Itu Collection Management System. Bagaimana Pak BPR untuk bisa mendapatkan layanan itu? Harus ada standarisasi core banking atau setidaknya core bankingnya Bapak bisa API dengan kami. Kerahasiaan data tetap terjadi. Jadi AO yang tidak mengerti alamat atau terjadi pergantian AO tidak perlu khawatir. Karena histori penagihnya dia hari itu tercatat semua. Hari ini dia di mana, jam sekian di mana, ketemu nasabah itu berapa menit, tercatat semua. Itu namanya teknologi collection management system. Ini kami sudah kembangkan 2,5 tahun. Ini yang kami akan tawarkan ke BPR. Jadi layanan lending itu hanya satu potong puzzle dalam target kami. Target kami ke depannya adalah BPR digital. Ini yang jadi target kami. Saya sampaikan nanti di akhir. Ini adalah gambaran bunga dan biaya pinjaman yang terjadi. Umumnya masih acceptable, bahkan ada BPR kalau tidak terlalu tinggi Pak bunganya. Silakan, nasabah masih bisa tinggi. Itu gambarannya.
Ini adalah biaya layanan yang standar. Kalau ada kredit ditolak bagaimana Pak? Free. Kalau ada kredit di ACC bagaimana? Biayanya 1%. Namun tahun ini sampai akhir tahun free, tidak ada biaya. Dan ini sudah jalan, tidak ada biaya apapun. Biaya training, biaya implementasi tidak ada biaya apapun. Yang sudah dicoba oleh BPR-nya Pak Anam, kebetulan beberapa waktu lalu kami mengadakan training ke seluruh AO-nya BPR Pak Anam, yaitu Mitra Catur di Malang, ada 25 AO dan Kabak. Semua pengajuan offline-nya menggunakan Ataku. Tetapi karena ke depan kena jas kan nggak fair, offline pakai Ataku. Kami menciptakan offline pakai teknologi MyPartner. Mungkin kalau yang pernah pengalaman di bank umum ada namanya LOS, Loan Origination System. Itu umum dipakai bank umum. Kami menciptakan itu di aplikasi MyPartner dan itu bisa digunakan untuk offline. Kapan Pak itu bisa digunakan? Maksimal akhir bulan ini. Jadi semua pengajuan offline melalui MyPartner paperless. Tidak perlu ada kertas seperti MCM marketing credit committee ya, yang pakai kertas, Excel, pakai GPS kamera, pakai WA, itu semua sudah tergantikan. Dan pengalaman kami training ke BPR-nya Pak Anam, Mitra Catur, timbul PDF. Semua report 18 sampai 25 halaman dalam format PDF, tidak ada paper sama sekali. Dan itu disambut baik. Semua hasil komite, laporan survei, foto, rumah, usaha, KTP, KK, jaminan, semua ada. Pertanyaannya, itu biayanya berapa Pak? Nantinya ya 10.000. Jadi tidak ada biaya bulanan, tahunan, tidak ada. Tapi tahun ini, yang mana kami akan tawarkan itu mulai awal Oktober, karena selesainya adalah akhir September, free sampai akhir tahun. Yang kami harap selaku pengelola Ataku, pakai dulu aja BPR-nya. Gak ada salahnya. Trainingnya ada BPR di Depok, trainingnya AO, training via Zoom 18 AO free. Trainingnya durasi 3 jam, tidak ada biaya apapun. Karena bagi kami edukasi itu penting. Ya, yang memang paling penting itu membayangkan teknologinya seperti apa. Setelah tahu teknologinya, pertanyaannya manfaatnya untuk apa? Setelah tahu manfaatnya, SDM-nya pakainya bagaimana? Ini permasalahan P3. Dan kami memberikan training itu ke SDM-nya BPR. Apapun jabatannya, free. Ini layanannya, yaitu LOS, Loan Origination System. Ke depan 10.000, namun saat ini adalah free. Ini kalau disampaikan dalam satu kalimat, kami mengacu ke perusahaan besar yang sudah unicorn atau dekakorn. Ataku adalah penyedia layanan finansial tanpa memiliki bank. Konsep kami adalah itu, marketplace. Jadi kami memberikan solusi bagi lembaga jasa keuangan yang belum go digital, kami bantu digital. Ini gambarnya. Ini adalah aplikasi kami, namanya GDCP. GDCP ini sudah berizin di BI selaku PJB 1, yang mana saat ini adalah layanannya adalah uang elektronik. Ke depan kami akan membuka layanan remitansi. Karena konsep kami adalah ada 3 konsep permasalahan di masyarakat. 1, bagaimana DKI kirim uang di Indonesia? Mereka ngambil. Kalau ngambil di Indomaret cuma maksimum 1 juta. Kenapa nggak ngambil di BPR? Itu fee-nya, biayanya ngambil uang, kirim uang itu 10.000 sampai 20.000. Kenapa kami mencoba menggandeng BPR sebanyak mungkin? Sebagai sarana cincau, cash in, cash out. Sistem pembayaran bisa mengakomodir itu. Meskipun tidak hanya TKI, kirim uang antar daerah. Kalau flip kan masuk ke rekening, ya. Kalau ini orang yang unbankable, ngambil uangnya di BPR pakai teknologi QRIS. Ada namanya PPS. QRIS PPS
ini baru terjadi. QRIS transfer tarik store. Kalau yang baru di launching BI kemarin adalah QRIS antar negara. Kami sudah bisa. Ini sistem pembayaran kami. Dan saat ini tinggal menunggu BI mengaktifkan kegiatan itu. Karena ada 5 kegiatan usaha di PJB 1. Pertanyaannya, manfaatnya untuk BPR apa? Ini manfaatnya. Jadi layanan BPR digital. Yang saya warna merah, ini belum pernah terjadi di BPR. Pernah nggak kita membayangkan? 4 tahun lalu saya membayangkan kita founder ada 4 orang. Kenapa tidak bisa nabung di BPR? Menabung, bukan deposito, dari uang elektronik. Ternyata 1 tahun ini GoPay bisa nabung ke Bank Jago pakai uang elektronik. 4 tahun yang lalu kami sudah mikir. Pertanyaan berikutnya, bagaimana nasabah BPR mendapatkan layanan dari nabung di BPR untuk toko elektronik? Ini toko elektronik dari tabungan di BPR. Kan nggak pernah terpikir BPR untuk inovasi seperti itu. Kami memberi solusi itu. Yang ini yang paling sulit. Tarik tunai uang elektronik melalui ATM. Dulu sulit. Sekarang aplikasi Gojek bisa tarik tunai di bank ATM BCA. Bisa. Aplikasi Link aja bisa tarik tunai di ATM Imbaran. Bisa. Dan kami kerjasama dengan salah satu switcher namanya Jalin. Ada 4 switcher. Ada yang Atta Jasa, Rintis, Jalin salah satunya. Menyediakan layanan tarik tunai uang elektronik melalui ATM. Kenapa? Bayangkan kalau kita nabung di BPR, ada kebutuhan malam hari, mau narik uang, kan nggak bisa, telurnya tutup. Kenapa saya nggak top-up dulu ke uang elektronik, lalu saya tarik uangnya di ATM, tanpa BPR mempunyai mesin ATM. Itu kan logikanya. Pertanyaannya Pak, apakah secara regulasi boleh? Dulu tidak boleh. Kalau kegiatan usaha berbasis KU, BPR KU 1, 2, 3. Kan saya dulu pernah di komisaris, sedikit mengetahui. Tapi kalau dengan POJK nomor 25, ada yang namanya produk dasar dan produk lanjutan. Bisa. Sangat dimungkinkan bisa. Logikanya kalau ada yang tidak bisa, kenapa ada BPR yang ngurus uang elektronik? Logikanya kan besar. Ada 4 BPR. BPR Supra, BPR Eka, BPR Palu Lokadana, BPR Surya Yuda punya uang elektronik. Apakah mereka tidak berpikir yang sama untuk memberikan layanan sekali lagi dengan nasabahnya? Itu kami memberikan solusi bagi BPR KU 1 atau KU 2 yang tidak mempunyai kemampuan teknologi. Kami bantu penyediaan teknologi dan kami berizin. Roadmap-nya apa Pak secara penuh BPR digital ini? Ini roadmap secara penuh. Ini gambaran aplikasi Akaku. Mungkin bisa ditayangkan di klik Pak gambarnya. Ada video singkat durasi 1 menit. Di gambarnya aja. Jadi pada waktu download Akaku wajib mengaktifkan GPS, lalu akan memilih instansi dalam jarak 30 km dari Jakarta. Ini contohnya Surabaya, ada BPS Beta, ada Gade, pengajuan pinjaman, input semua data jaminannya, upload semua, ada muncul nilai kendaraan otomatis, ada muncul maksimal pinjamannya berapa, dan akan muncul angsurannya berapa, termasuk biaya aktif dan biaya provisi real. Dan wajib mengaktifkan GPS. Tujuannya DPR kalau melakukan survei tidak perlu bingung mencari lokasinya melalui aplikasi MyPartner. Itu. Ini gambarnya. Ini contohnya pilih BPKB, angsurannya muncul otomatis. Ini informasi berapa biayanya dan angsuran per bulannya. Lalu klik berikutnya data lanjutan. Ini gambaran sekilas mengenai Akaku. Akaku versi 1
yaitu landing aja. Next Pak, minta tolong. Ini adalah framework Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sangat mendukung Open Banking API. Ini saya ambil dari blueprint Bank Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Open Banking itu apa sih Pak? Pernahkah kita membandingkan, kalau ada orang kredit mau beli mobil di OLX, pilihannya jangan bisa apa saja. Pilihannya itu BPR apa dekat. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa support ke OLX itu berbasis API? Itu berarti lending berbasis API. Jadi layanannya sudah bukan layanan offline, tapi layanannya sudah open API. Disimpulkan menjadi open banking. Ada pengajuan deposito melalui online, ada nabung dari uang elektronik, pinjamannya ke rumah123.com, ke rumah.com, atau ke Karmudi, mau beli mobil. Kenapa? Itu kan pasar. Bagaimana BPR saya bisa hubungkan ke orang yang mau beli mobil secara kredit? Kami sangat membutuhkan BPR bergabung dengan kami, supaya kalau ada orang Magetan, ada orang Tulungagung, Trenggalek mau beli secara online, ada BPR-nya. Jadi kami nggak bisa berdiri sendiri, kami membutuhkan partner. Seperti halnya GoFood, apakah bisa tercipta kalau tidak ada penjual makanan yang join? Nggak akan bisa. Logikanya seperti itu. Dan kami marketplace sangat berharap BPR join dulu. Coba dulu teknologi kami. Free. Tidak ada biaya apapun sampai tahun ini. Tahun depan mungkin ada promo, biayanya bagaimana dan bagaimana. Tapi biaya nanti saya sampaikan, itu biaya maksimal. Itu gambarannya. Coba dulu. Jadi bayangannya GoFood ada kalau ada yang jual makanan di dalam aplikasi Gojek. Seperti halnya itu. Ataku bisa nasional bergeraknya kalau ada BPR nasional yang join di belakang. Itu gambaran. Ini adalah roadmap BPR dari OJK. Saya ambil pilar yang kedua, akselerasi transformasi digital. Ini ada, saya ambil dari webnya OJK, roadmap BPR dan BPRS. Salah satunya apa? Optimalisasi transfer dana melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi, mendorong digitalisasi BPR dan BPRS. Kami mendukung OJK. Jadi kalau ada suatu pertanyaan, Pak, ini OJK melarang, ini orang-orangnya dari OJK. Dan kami sudah presentasi ke 3 pengawas OJK, yaitu Malang, Kediri, sama Surabaya. Kediri kalau tidak salah ada 8 orang. Waktu itu kami Zoom dengan Bu Sofa, Pak Endro, Pak Angga, dan lain sebagainya. Ada 8 di Kediri. Dan mereka mengetahui mengenai produk Ataku. Sebelum kami keliling ke BPR, pastinya kami pulang nuwun ke pengawasnya OJK. Pasti. Itu yang kami lakukan. Jadi inovasi kami ini tetap komplain pada aturan. Selama tanda kutip ya, RBP-nya menulis kolaborasi dengan fintech. Cukup itu saja. Cukup itu saja. Atau kalau mau ditambahin kolaborasi dengan fintech termasuk layanan sistem pembayaran. Kalau mau lebih komplit, karena sistem pembayaran kan BI kan namanya. Itu yang kami butuhkan. Ini adalah gambaran final dari presentasi saya. Ini adalah gambaran mulai triwulan ketiga tahun 2022 sampai triwulan kedua tahun 2023. Ini adalah roadmap 1 tahun Ataku untuk membantu BPR. Kami mulai dengan yang tahun ini, triwulan ini adalah warnanya biru, yaitu layanan LOSM offline, layanan inkubasi, layanan marketplace lending, dan layanan KYC yang online. Triwulan keempat tahun ini itu ada layanan credit scoring, layanan asuransi digital, layanan funding deposito.
Jadi deposito secara online dan layanan pendanaan UMKM. Januari kita akan support layanan sistem pembayaran. Ini yang paling sulit, layanan sistem pembayaran. Layanan sistem pembayaran itu seperti apa sih Pak? Seperti OVO di dalam Grab, seperti GoPay di dalam Tokopedia, seperti Dana di dalam Bukalapak. Jadi seperti GDCP di dalam Akartu. Itu gambaran target kami, layanan sistem pembayaran. Kalau sudah BPR-nya digital, mobile bankingnya tidak perlu ada biaya apapun. Karena kami tidak akan ngetes biaya instalasi di awal, tidak ada. Biayanya adalah per inquiry. Kalau pakai baru bayar, mau KYC, mau credit scoring. Tapi jangan khawatir terkait biaya, karena ada pendapatan angsuran, kan bisa dikompetkan dengan biaya yang tadi. Kalau ada BPR yang nasabahnya 10.000, lalu pendapatan angsuran dari orang bayar secara online, tidak perlu datang ke kantornya BPR atau tidak perlu bayar ke kolektor, dia kena 5.000. BPR-nya dapat 2.500. Berarti 2.500 dikali 10.000 kan? Berarti kurang lebih 25 juta. Namun di sisi lain, BPR memakai produk KYC, memakai produk credit scoring, ada biaya. Pendapatan yang tadi dikompetkan dengan biaya, masih surplus. Kalau memang BPR full mengarahkan nasabahnya go digital. Jadi sebenarnya tidak ada investasi. Tetapi BPR-nya mendapatkan layanan tambahan. Itulah target kami. Itu gambarannya Pak. Ya. Terima kasih. Jadi waktu saya tinggal 5 menit. Ini adalah presentasi saya. Silakan kalau ada yang tanya. Karena 182 BPR belum ditambah yang hari ini. Kami bertemu banyak sekali BPR. Ada yang setelah pertemuan besar, ada yang minta private Pak. Kami Zoom dengan BPR kami. Apakah bisa? Kami fasilitasi. Silakan kalau ada yang mau tanya mengenai apa. Saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan? Ya Pak. Terima kasih. Tadi dijelaskan Artaku posisinya seperti GoFood, ya Pak ya, seperti GoFood, prosesnya seperti GoFood. Membeli makanan itu sebagai nasabah dan kita bank sebagai penyedia atau penjual makanan yang masakannya itu namanya menunya uang, gitu Pak ya. Terus pertanyaan saya begini, ketika pembeli, calon pembeli itu melihat istilahnya web atau aplikasi di Artaku yang muncul, nah itu apakah pembeli itu bisa diketahui semua penjual? Maksud saya dari katakanlah kalau kita dari DBK ini ada sekitar 50 ya, dan jarak kita mayoritas itu di bawah 30 kilo Pak. Artinya radius bisa membeli semua, bisa menjual semua ke pembeli tadi. Nah ini apakah penjual itu bisa melihat dari si pembeli tadi? Ya. Kalau bisa melihat semua, nanti akan menimbulkan artinya apa ya? Disi-disian atau balapan. Ya. Nah, itu seperti apa? Terus yang kedua ini sekedar info saja. Kami kemarin 2 hari yang lalu itu dapat informasi dari OJK KR Surabaya. Nah, sementara KR 4 OJK Surabaya itu kemarin lewat pengawasnya masing-masing menelpon terutama BPR Syariah ya. Itu diharapkan jangan ada kerjasama dulu dengan kita. Nah ini kita akan bingung ini. Jadi makanya ini perlu semacam ini ya, klarifikasi Pak. Nah, mari ditanya alasannya apa? Itu kok belum dijelaskan. Nah ini memang menjadi semacam usaha-usaha di antara BPR Syariah KR Surabaya. Demikian. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Jadi saya baru jawab.
Yang pasti jawabannya kalau logika GoFood tidak mungkin penjual mengetahui pembelinya. Yang ada itu adalah pembeli mengetahui semua penjualnya. Itu jawabannya, Pak. Jadi kalau kita beli makanan, contoh aja nasi bebek, yang muncul kan semuanya nasi bebek, betul nggak? Nah, berarti apakah semua depotnya nasi bebek itu mengetahui calon pembelinya? Tidak ada ceritanya. Jadi yang ada adalah pembeli atau dalam hal ini calon debitur bisa mendapatkan informasi semua BPL dan LKM dalam radius 30 km terdekat. Pertanyaannya, bagaimana supaya BPL saya seksi Pak untuk dipilih? Pertanyaannya kan seperti itu. Sama seperti logika marketplace, bintanglah yang menentukan. Ya kan, bintang. Kalau kita mau beli nasi bebek, pasti yang dipilih ulasannya yang paling banyak. Logikanya seperti itu. Kita beli Tokopedia, beli HP, beli apapun, pasti dipilih yang ulasannya paling banyak. Di Shopee juga seperti itu. Jadi hukum pasarlah yang menentukan BPL Anda dipilih atau tidak. Itu yang pasti. Karena marketplace itu tidak boleh mengarahkan spesifik BPL ini ya ditaruh teratas, nggak boleh. Itu namanya kong kali kong ya bahasanya ya. Ya itu nggak boleh. Jadi harus fair. Semua yang berjarak berdasarkan lokasi debitur 30 km terdekat. Itu gambaran. Untuk pertanyaan Bapak yang nomor 2, saya terima kasih. Memang kami baru belajar produk syariah. Jawabannya adalah kami tidak akan menyalahkan pengawasnya. Yang kami akan menjadi masukan bagi kami. Pastinya kalau produk syariah itu kami harus datang ke asosiasinya dulu. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia di Jakarta, Pak. Setelah itu saya izin ke pengawas kami GIKD untuk mempunyai produk syariah. Setelah itu kami turun ke pengawas tiap regional supaya pengawasnya tidak ada praduga tentang layanan fintech syariah. Itu gambarannya. Jadi logikanya layanan kredit konvensional syariah, loh Pak Rocky emangnya maunya campur-campur? Ya seperti hanya GoFood, kan nggak mungkin jual nasi bebek saja kan? Betul kan? Ada layanan kredit, pinjaman jaminan BPKB, ada jaminan sertifikat, baik konven atau syariah. Kami juga ada nantinya layanan lending berbasis KPI, layanan pinjaman karyawan. Kami kerjasama dengan pabrik-pabrik, potong gaji, itu aman. Pernah terpikir hal yang berikutnya? Paylater SPP, umumnya kan sekarang paylater Shopee, paylater apa, konsumerisme semua. Tapi ada loh segmen orang tua, sekolah, waktu bayar SPP nggak punya duit. Kenapa kita nggak nyasar BPR mendanai paylater SPP? Yang kami kerjasama dengan sekolahnya kan aman. Inilah target-target kami. Jadi kami tidak hanya promosi ke masyarakat umum, tapi kami juga promosi ke instansi-instansi. Tapi mencari yang portofolio yang aman bagi BPR. Itu gambarannya. Semoga bisa dijawab ya Pak ya pertanyaannya. Terima kasih. Saya Pak. Belum Pak. Satu lagi nanti kalau masih ada kesempatan. Ya. Di saya sebelah kiri tadi sebelah kanan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rudi ya. Rocky Pak. Rocky Pak. Ya. Terima kasih Pak Rocky untuk waktunya. Saya mendapatkan Taku ini sudah lama Bapak. Biasaan waktu itu ke kantor kami. Kami berharap dengan Taku adalah sebagai sales digital kan seperti itu ya, mengganti dari sales officer seperti itu, sehingga tetap ada untuk proses dan sebagainya. Mungkin yang akan kami inginkan adalah satu, seperti Bapak tadi ngendikan masalah dengan Pak Firman betul, sehingga kedepannya kami inginnya juga diurus tentang mungkin di situ tentang tanda-tanda digitalnya ya Pak ya. Karena apa? Kalau dengan jaminan kita harus dengan tanda tangan basah, ketika tanpa jaminan harus tidak perlu dengan tanda tangan basah. Kami juga pendekatan ke preview ID seperti itu, cuman hitung-hitung biaya mahal dan sebagainya. Lalu yang kedua Pak, mungkin tambahan kedepannya itu Pak Rocky. Karena nanti yang memaintain adalah nasabah adalah kita sendiri Pak. Tolong nanti dibantu kedepannya sebagai masukan saja bagaimana di aplikasi Bapak itu ada maintenance yang secara periodik kunjungan AO nanti ketika jadi masalah itu bisa terstruktur dengan baik. Salah satu contoh saya menggunakan Hadir di mana absen digital dan kunjungannya digital. Itu yang belum bisa tercover dari kami adalah karena tidak bisa terstruktur
nama nasabah per satu orang sehari kan murah kali seperti itu. Kami melakukan membuat aplikasi Exit itu bagus, cuman ketika berbicara biaya $5 per hour ini berat bagi kami Pak. Seperti itu Pak ya. Itu Pak, 1-2 masukan atau pertanyaan tentang dilanjutkan dengan digital, tanda tangan digital yang bersertifikasi seperti itu. Mungkin kalau ada masukan harganya yang lebih murah daripada PVAD dan sebagainya seperti itu. Syukur-syukur ada SOP atau untuk OJK-nya seperti itu Pak tentang tanda tangan digital. Terima kasih Pak. Saya baru jawab Pak. Jadi untuk layanan pinjaman tanpa agunan wajib Pak, ada tanda tangan digital wajib. Terkait biaya, terus terang Pak, seperti halnya Ataku ada layanan KYC. Kenapa kami ngecas free? Karena KYC-nya kami yang nanggung Pak. Sebenarnya kena 6.000. Jadi namanya ya promosi kan boleh lah Pak ya, kami tanggung dulu lah biayanya. Ya, itu saran bagus Pak terkait tanda tangan digital. Lalu terkait AO, kami sudah jalankan teknologi collection management system. Itu 1 titik kunjungan, itu kami kedepannya akan cas hanya Rp1.000 Per kunjungan atau per bulan? per titik Pak. Oh, per titik koordinat. Iya. Jadi hari ini AO keliling ke 8 orang itu maksimal 8.000. Itu maksimal ya Pak 1.000 ya Pak. Jadi tidak perlu khawatir di kantor itu tahu AO-nya kemana saja. Kami sudah mencoba teknologi kami 2,5 tahun dan kami akan tanamkan Pak di Ataku dalam waktu dekat. Karena kami fokusnya LOS dulu Pak, sesuai loketan. Jadi tidak perlu khawatir landing atau bahasanya tadi sales online ya Pak. Iya. Saya perbaiki sedikit Pak. Broker online Pak. Broker. Ya. Saat ini kita broker online. Tapi potret kami ke depan seperti roadmap yang tadi saya sampaikan. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya.